Selamat pagi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih ada, sekalipun kita masih bergumul dengan bahaya pandemi COVID-19. Dan pergumulan itu tidak dapat menghentikan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah terhadap tantangan pergumulan yang ada saat ini. Kita diajak untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Tetap jadikan rumah kita sebagai mezbah penyembahan hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai keluarga, marilah kita berkumpul memuji Tuhan dan bersyukur atas perlindungan yang kita alami sampai saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita memuji Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru. Kita tabiskan ibadah ini dalam naungan rahmat Bapa Sorgawi, dalam jalinan cinta kasih Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Agunglah kasih Allahku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Engkau kiranya memberikan hikmat dan pengertian dalam merenungkan firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu menuntun dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yang berkata demikian, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Tuhan, Dia Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan dan kita memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada pepatah yang mengatakan saat kita berhasil di situ orang tahu siapa kita, dan saat kita gagal di situ kita tahu siapa teman dan sahabat kita. Itu berarti bahwa tidak mudah untuk memberi diri menjadi berkat dalam kesusahan bagi orang lain. Berkat bukan cuma memberi makanan, minuman, uang, tetapi berkat yaitu hadir memberi diri kita untuk menyampaikan kekuatan, penghiburan, serta memberikan pertolongan yang dibutuhkan, membantu menanggung beban kesusahan yang ada. Tidak mudah untuk memberi diri seperti itu. Saudaraku, seperti kita lihat pada masa kini, saat ini kita masih berada dalam masa sulit karena pandemi COVID-19 masih mewarnai kehidupan bangsa dan negara kita, termasuk kehidupan gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 ini seakan-akan menjadi momok buat kita. Kehidupan bangsa dan negara kita, semua orang termasuk gereja, saat ini sangat memprihatinkan. Karena semua mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan tidak sedikit orang yang dalam keadaan ini mudah meninggalkan pelayanan karena takut, karena kecewa, karena tersinggung, karena sensitif di masa sulit ini, dan juga karena terlalu banyak memikirkan diri sendiri, terlalu banyak mengasihani diri sendiri. Berada di masa sulit, Paulus dia memberi contoh yang luar biasa bagi saudara dan juga bagi saya. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa akan datang masa sulit dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Bahkan pada saat masa sulit itu tiba, Paulus dia tidak hanya memikirkan bagaimana keadaan jemaat, dia tidak hanya memikirkan kesulitan yang dialami oleh jemaat, tetapi dia juga menghadirkan dirinya untuk memberikan kekuatan bagi jemaat dengan memberikan nasihat dan juga hiburan yang ia ambil contoh dari dalam dirinya tentang masa sulit yang dia sudah hadapi lewati, namun semua itu dapat dia lalui. Bahkan saat dia memberikan nasihat ini, dia pun ada dalam penderitaan, tetapi dia mampu untuk memberikan kekuatan bagi orang lain. Karena tidak hanya memikirkan jemaat di Tesalonika, karena kepedulian Paulus terhadap jemaat yang ada di masa sulit, ketika Paulus tidak dapat hadir, maka pembacaan kita katakan dia mengirim atau mengutus Timotius untuk hadir di sana, memberitakan kekuatan, memberitakan nasihat, tetapi juga penghiburan. Kita dapat lihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini,
Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kepedulian itu diberikan dengan ekspresi, bukan dengan berkata-kata, tetapi ada satu action, ada satu ekspresi yang dilakukan, dihadirkan melalui Timotius. Dan hasil kepedulian dengan doa, dengan memberikan semangat, dengan perhatian, dengan taat dan setia terus berseru kepada Tuhan. Hal itu membuat iman jemaat tidak goyah, bahkan tidak luntur sedikit pun, sekalipun berada dalam penderitaan. Saudaraku, Paulus dan jemaat di Tesalonika, mereka ada di tempat yang berbeda, tetapi merasakan masa sulit di tempat mereka masing-masing. Tetapi justru masa sulit itu menjadi berkat saat iman tidak tergoyahkan. Justru kesulitan itu atau masa sulit menjadi berkat saat ada ketaatan dan kesetiaan serta bersyukur dan terus menaruh iman dan harap hanya kepada Tuhan. Kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, dan pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Paulus dan jemaat mampu menghadapi dan tidak goyah karena taat, karena setia, menaruh iman dan harap hanya kepada Tuhan. Saudaraku, saat ini kita pun berada di masa-masa yang sulit, yang juga membuat kita merasakan penderitaan karena stres. Kehidupan kita diwarnai dengan wabah virus atau pandemi COVID-19 yang terus masih mewarnai kehidupan kita. Namun ketika saudara dan saya beriman, maka banyak hal yang menjadi berkat bagi kita di masa sulit ini. Banyak berkat yang bisa kita lihat. Berkat-berkat itu adalah satu. Ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, kita mampu melihat ada satu berkat. Kita mendapat satu pengajaran. Pengajaran yang tidak pernah dapat dibeli dengan uang. Pengajaran beribadah, bersyukur, berdoa sungguh-sungguh secara kusyuk kepada Tuhan. Beribadah, bersyukur, berdoa kepada Tuhan dari hati yang dalam. Semua punya kerinduan. Yang kedua, di masa sulit ini semua orang selalu rindu untuk membentuk hubungan dengan Tuhan. Rindu untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga,
berkat yang ketiga bagi kita adalah kita diajarkan untuk peduli dengan sesama. Peduli dengan keluarga tetapi juga orang lain. Semua berdasarkan kasih dari dalam hati yang tulus. Yang keempat, kita diajarkan berkat yang kita dapatkan adalah kita diajarkan untuk saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, berada di dalam masa sulit ini. Dan yang ketiga, kita diajarkan untuk hidup sehat. Kita diajar untuk memiliki pola hidup yang sehat. Luar biasa, banyak berkat-berkat yang hendak dinyatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktu berada di masa sulit ini sampai kapanpun kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Namun dalam masa-masa sekarang ini, ingatlah saat penderitaan, saat wabah virus atau pandemi COVID-19 ini masih terus menjadi momok, maka pada saat-saat ini ingatlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan ingatlah bahwa Tuhan berdaulat untuk memelihara dan menjaga saudara-saudara dan juga saya. Jangan pernah kehilangan harapan. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan buat untuk kita pada hari esok. Dan untuk itu akhirnya saudara-saudaraku, ingatlah, kita perlu berdoa untuk iman dan untuk kasih, agar kita dapat bertahan sampai pada akhir dan kita dapat keluar sebagai pemenang dan damai sejahtera sukacita menjadi bahagian kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Yesus, karena kasih karunia-Mu kami terus masih boleh ada di tengah masa sulit ini. Tetap sehat, tetap kuat, sekalipun bergumul kami tetap memiliki pengharapan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk merenungkan kuasa kasih-Mu yang mampu memulihkan kehidupan kami. Dan Tuhan berkehendak untuk kami tetap setia, taat, dan untuk kami tetap sabar di dalam mengandalkan Tuhan dan bersyukur karena kami ada dalam tangan pemeliharaan tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Gemis Depok ini. Mereka yang bekerja, mereka yang bergumul untuk pekerjaan, mereka yang bergumul untuk berbagai macam hal karena wabah virus yang ada. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dan kami mohon topangan tangan-Mu bagi setiap mereka, bagi setiap kami semua, agar kami tetap kuat, agar kami tetap semangat, agar kami tetap taat dan setia, serta kami dimampukan bersyukur, karena disitulah kekuatan kami untuk melangkah di waktu yang masih Tuhan anugerahkan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, mereka yang mengalami pergumulan untuk sakit penyakit, khususnya orang tua dari Bapak Harbin yang ada di Manado, yang sementara dirawat di rumah sakit.
Tuhan Yesus, Tuhan adalah dokter, tabib ajaib. Kami percaya Tuhan mampu menolongnya, bahkan memulihkannya. Kami serahkan ia ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat-Mu atas setiap makanan, minuman, obat yang masuk ke dalam tubuhnya, para medis yang melayaninya, bahkan semua keluarga yang ada mendampinginya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Palele dalam proses pemulihan kesehatannya. Biarlah sukacita, semangat baru selalu Tuhan anugerahkan baginya. Dan syukur kembali dipersembahkan kepadamu juga, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap mereka yang bersukacita untuk hari ulang tahun kelahiran mereka. Tuhan Yesus, berkati sukacita mereka, berkati rasa syukur mereka, dan berkatilah segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan di usia yang baru. Khususnya bagi Bapak Penatua Kastor Tindage dan juga Oma Petrolin LCK Nage Tolosang. Berkat-Mu menyertai mereka di usia yang baru, bahkan terus Tuhan sempurnakan, berkati sukacita dan syukur yang ternaik. Mereka melangkah dengan pasti meraih hari esok bersama dan di dalam Tuhan. Dan penyertaan yang sudah berlalu terus menjadi bahagian kehidupan mereka di usia mereka yang baru. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu dalam gumul untuk pelunasan tanah yang ada di depan gereja. Kami percaya ada saat dan waktu Tuhan dan ada cara-Mu. Kami tidak mampu, tetapi kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, campur tangan-Mu, kasih dan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi Ibu Ivon yang sudah boleh mendampingi melalui musik, dan ibu-ibu yang sudah boleh memandu akan pujian, serta anak Daniel Budiman yang juga sudah membantu untuk pembuatan video dalam rangka pelayanan ini. Berkat-Mu menyertai mereka satu-satu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, tetapi bagi anak kekasih kami Daniel, bagi kehidupan masa depannya, diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan syukur kami Bapa. Kami mohon ampuni kami semua, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan mohon pulihkanlah Tuhan dengan cara-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami yang ternaik, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan diundang berdiri dan kita memuji Tuhan, kita sudah ditebus oleh-Nya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lanjutkanlah kehidupan yang masih teranugerah ini. Jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan untuk itu arahkan hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.